Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Loka Semesta Sukina Bawantu. Umat sedharma yang saya banggakan, sebagai umat manusia, marilah kita mengaturkan puja pangastuti dan rasa angayu bagya kadapat ide yang widiwasa, karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan aktivitas sehingga kita dapat mengisi kehidupan di alam semesta ini. Demikian pula, marilah kita selalu berdoa dan mendoakan semoga alam semesta beserta isinya selalu dalam keadaan baik dan damai. Pada Dewasa Ayu kali ini, saya Nenengah Rasmiati, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, ingin berbagi tentang pengaruh wuku wayang terhadap kelahiran seorang anak. Umat sedharma yang tiang banggakan, telah kita ketahui bersama bahwasannya agama Hindu memiliki begitu banyak hari suci, di mana makna dari perayaan hari suci tersebut tentunya berbeda-beda, namun tujuannya sama, yakni memuja Tuhan, memuja keagungan Ide Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Esa. Di samping itu, di dalam warige kita juga mempunyai banyak wuku. Dalam satu tahun kalender ada 30 wuku. Dalam kesempatan ini berkaitan dengan wuku wayang. Maka dari itu, marilah kita bahas, adakah pengaruh wuku wayang terhadap kelahiran seorang anak, dan bagaimanakah pandangan sastra terhadap wuku wayang tersebut. Umat sedharma yang banggakan, dalam lontar Sundarigamo disebutkan bahwa mulai hari Minggu Wage sampai pada hari Jumat Wage wuku wayang dipandang sebagai wuku yang sakral sekaligus tabu bagi umat Hindu. Di sana disebutkan kramaning cemer tan wenang sire apeningan alelenge ajungkas asuri. Hari-hari yang dipandang kurang baik untuk melakukan upacara penyucian diri dan sebagai hari pertemuan antara sang wayang dengan sang sinte. Di sana disebutkan pertemuannya sang sinte lawan sang wayang ngaran. Jika dilanggar, itu akan menyebabkan punahnya kualitas diri atau pahalanya punah gunaning awak. Disebutkan juga hari Jumat Wage wayang dinamakan Ale Pakse, yakni hari yang dipandang kotor atau hari yang tercemar dan penuh dengan pengaruh energi yang negatif yang dominan. Disebutkan ikang we kataman campur. Umat sedharma yang kami muliakan, secara mitologi wuku wayang dianggap sebagai salah satu wuku yang cemar atau kotor, karena pada waktu inilah lahir sang Kala dengan sifat keraksasaan sebagai akibat pertemuan atau sex relation yang tidak wajar. Pertemuan antara Betara Siwa dengan Dewi Uma melakukan hal di luar etika agama. Kemudian dalam lontar Sapuleger dan lontar Kaletatua disebutkan, di mana Betara Siwa memberikan izin kepada sang Kala untuk memaksa atau menadah orang yang dilahirkan pada wuku wayang. Nah, umat sedharma, jika anak yang lahir tepat pada rentang waktu wuku wayang memiliki sifat-sifat ataupun bakat yang istimewa, baik itu bakat istimewa yang bersifat negatif ataupun bakat istimewa yang bersifat positif. Dalam warige dan pada kalender Bali juga ada disebutkan, orang yang lahir pada wuku wayang memiliki sifat suka disanjung, perintahnya tak bisa dibantah. Namun ia juga memiliki tutur bahasa halus dan menarik. Nah, apakah pernyataan itu benar?
Tentu saja jawabannya beragam. Pasalnya di atas bumi ini ribuan, bahkan puluhan ribu, mungkin ya jutaan orang yang lahir pada wuku wayang tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, tergantung pada kepercayaan, kultur, bakat, lingkungan, dan faktor lainnya termasuk karma wasana. Nah, apakah sekarang yang dapat dilakukan jika anak tersebut yang lahir dalam rentang wuku wayang memiliki sifat-sifat istimewa tersebut? Baiklah, umat sedharma yang tiang muliakan, dalam sastra suci Bhagavad Gita, Adhyaya 16 Sloka 6, disebutkan bahwa ada dua macam sifat manusia, yakni sifat Daiwi Sampat dan sifat Asuri Sampat. Sifat Daiwi Sampat adalah itu sifat seperti dewa, sifat yang bijaksana. Kemudian sifat Asuri Sampat yakni sifat kebinatangan atau sifat keraksasaan. Nah, di sana disebutkan manusia sarwa butesu wartate wae wasube asube asube susama wistam sube suewa wakaraya, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Leburlah perbuatan yang tidak baik tersebut menuju perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya atau pahalanya menjadi manusia. Sastra suci yang saya sebutkan tadi mengajarkan umat Hindu untuk memperbaiki segala perbuatan yang tidak baik tersebut ataupun perbuatan yang negatif dengan perbuatan yang baik yang disebut dengan subha karma. Tujuannya adalah untuk meminimalisir sekaligus mengikis sifat keraksasaan yang ada dalam diri manusia menjadi sifat positif, yakni Daiwi Sampat. Umat sedharma yang tiang banggakan, hendaknya seluruh umat manusia berperilaku yang baik. Maka dari itu, umat manusia selalu berusaha melalui sebuah iadnya. Salah satunya dalam rentang waktu anak yang lahir di wuku wayang tersebut melaksanakan upacara pengelukatan wayang sapuh leger. Nah, umat sedharma, adanya perayaan hari suci tumpak wayang merupakan pemujaan Dewa Iswara sebagai dewa penguasa alat-alat kesenian termasuk wayang sapuh leger tersebut. Dengan pegelaran wayang sapuh leger juga merupakan pelestarian budaya yang bernapaskan Hindu yang di dalamnya penuh dengan ajaran budi pekerti, nasihat-nasihat positif yang berguna bagi kehidupan kita. Pertunjukan wayang yang diiringi gamelan mengeluarkan suara yang merdu dan sang dalang yang memainkan wayang sesuai dengan perannya masing-masing sehingga menimbulkan seni yang dapat mempengaruhi jiwa penonton, seni yang mempengaruhi jiwa anak-anak yang sedang dilakukan atau diberikan pengelukatan atau yang diupacarakan pengelukatan wayang sapuh leger tersebut, sehingga pegelaran wayang sapuh leger tersebut mempengaruhi semua penonton, anak-anak yang sedang diupacara itu. Karena di dalam pertunjukan wayang seni sapuh leger tersebut adalah merupakan seni itu indah. Seni dapat melatih kepekaan rasa pada anak. Seni dapat mengasah budi pekerti yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Seni dapat membentuk keseimbangan emosi, ditempa untuk sabar, ikhlas, saling menghormati, sehingga seni dapat memperhalus jiwa. Pada dasarnya, pengelukatan, pegelaran wayang sapuh leger adalah merupakan pendidikan soft skill untuk membentuk sumber daya manusia
yang cerdas, yang unggul, berkarakter, kemudian menumbuhkan anak yang suputra. Bukankah tujuan dari sebuah keluarga adalah mempunyai anak yang suputra sehingga mampu nantinya sebagai penyelamat keluarga tersebut? Nah, begitu pentingnya pengelukatan penyucian diri, kemudian dilanjutkan dengan pegelaran wayang Sapuleger sesuai dengan kemampuan umat, sesuai dengan isi kantong umat, niste madya utama, silahkan itu dipilih. Namun tetap diyakini dengan keikhlasan dan dasar kepercayaan. Umat sedharma yang tiang banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.